Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Florencia Ilela, NIM 2020-21398, kelas R3G, Fakultas Hukum Universitas Patimura. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Hukum Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, mengenai kenapa sehingga pengelolaan secara sektoral cenderung lebih dominan digunakan daripada pengelolaan terpadu. Happy watching! Yang pertama, kita akan masuk kepada apa itu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini, keterpaduan mengandung 3 dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan berkaitan dengan ekologis. Jadi dapat dikatakan, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh atau comprehensive assessment, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu apa itu pengelolaan secara sektoral. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selanjutnya, masuk pada faktor yang menyebabkan persoalan pengelolaan sumber daya pesisir kurang optimal. Jika diamati secara saksama, persoalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan selama ini tidak optimal dan berkelanjutan, disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumber daya masyarakat pesisir dan nelayan, seperti 1. Rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, teknologi, dan manajemen usaha. Yang kedua, pola usaha tradisional dan subsistem hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan modal usaha. Yang keempat, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir dan nelayan. Sedangkan faktor eksternal yaitu 1. Kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial, dan kurang memihak nelayan tradisional. Yang kedua, belum kondisinya kebijakan ekonomi makro atau polisial ekonomi, suku bunga yang masih tinggi, serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukkan bagi sektor kelautan. Yang ketiga, kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, sistem hukum dan kelembagaan yang belum memadai disertai implementasinya yang lemah, dan birokrasi yang beretos kerja rendah serta sekarat KKN. 5. Perilaku pengusaha yang hanya memburu keuntungan dan mempertahankan sistem pemasaran yang menguntungkan pedagang, perantara, dan pengusaha. 6. Rendahnya kesadaran akan arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Akibatnya, potret pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan selama kurun waktu 32 tahun yang lalu dicirikan oleh dominan kegiatan yang kurang mengindahkan aspek kelestarian lingkungan, dan terjadi ketimpangan pemerataan pendapatan. Pada masa itu, pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan sangat diwarnai oleh rezim yang bersifat open access, sentralistik, seragamisasi, kurang memperhatikan keberagaman biofisik alam dan sosiokultural masyarakat lokal. Lebih jauh antar kelompok pelaku komersial,
sektor modern dengan kelompok usaha kecil dan subsistem sektor tradisional kurang sejalan atau sinergi, bahkan saling mematikan. Dilihat dari penjelasan faktor-faktor yang tadi telah saya bahas, jelas bahwa pengelolaan wilayah pesisir dengan pendekatan secara sektoral itu sangat tidak optimal dan tidak menguntungkan bagi masyarakat ataupun lingkungan pesisir itu sendiri. Kita akan masuk kepada alasan kenapa sehingga pengelolaan sektoral lebih dominan daripada pengelolaan secara terpadu. Karena yang selama ini terjadi adalah pemerintah atau instansi yang melakukan pembangunan pada wilayah pesisir hanya berfokus pada satu unsur pemanfaatan atau tujuan pembangunannya saja yang menguntungkan pihak pemerintah atau instansi itu sendiri, sehingga tidak memikirkan tentang dampak lingkungan dan malah merugikan sektor lain. Contoh dari pembangunan secara sektoral adalah seperti pembangunan infrastruktur JMP, itu hanya berfokus kepada satu tujuan saja untuk membangun infrastruktur penghubung atau jalan, tetapi tidak memikirkan ekosistem pada wilayah pesisir dan transportasi laut lainnya yang bisa dikatakan dirugikan karena kehilangan mata pencarian. Ya, sekian dari saya terkait dengan pemaparan materi mengapa sehingga pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral jauh lebih dominan daripada pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Untuk itu saya memohon maaf jika dalam pemaparan materi terdapat kesalahan atau kekeliruan atau salah tafsir dalam materi yang saya berikan, dan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.